Kalian sadar nggak, kenapa hampir semua nabi besar dalam sejarah manusia itu munculnya dari satu wilayah yang sama? Dari Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, sampai Nabi Muhammad. Semuanya berasal dari wilayah Timur Tengah, atau lebih tepatnya sekitaran Palestina, Mesir, Irak, sampai Arab. Itu kebetulan atau emang ada alasan yang lebih dalam? Kalau kita ngomongin soal nabi, ini bukan cuma tokoh biasa. Ini tokoh-tokoh yang diakui jutaan, bahkan miliaran orang sebagai penyambung wahyu Tuhan. Tapi kok bisa ya, Tuhan milih tempat yang sama terus buat ngirim pesannya? Kenapa bukan di Asia Timur? Kenapa bukan di Amerika Selatan? Atau Nusantara yang katanya juga kaya budaya dan spiritual? Nah, di video ini kita bakal coba bongkar dari sisi sejarah, geografi, budaya, dan bahkan sedikit teori konspirasi. Kenapa sih semua nabi besar itu kayaknya nongolnya selalu di Timur Tengah? Oke, sekarang kita bahas dulu soal wilayah Timur Tengah itu sendiri. Jadi, Timur Tengah itu sebenarnya udah jadi panggung utama sejarah dunia sejak ribuan tahun yang lalu. Kalau kalian pernah dengar istilah Cradle of Civilization atau tempat lahirnya peradaban, ya itu merujuk ke daerah sekitar Mesopotamia, yang sekarang kita kenal sebagai Irak dan sekitarnya. Disitulah muncul peradaban paling awal, kayak Sumeria, Babilonia, Asyur, sampai Mesir kuno. Mereka udah punya sistem tulisan, hukum, perdagangan, bahkan astrologi, jauh sebelum Eropa bangun dari tidur panjangnya. Kenapa bisa begitu? Karena wilayah ini secara geografis strategis banget, dikelilingi sama sungai-sungai besar, kayak Sungai Euphrates, Sungai Tigris, dan Sungai Nil. Air ini bikin tanahnya subur dan cocok buat pertanian. Dan pertanian itu jadi awal mula munculnya kota, kerajaan, sampai agama. Belum lagi lokasinya yang ada di tengah-tengah jalur perdagangan dunia. Dari India ke Eropa, dari Afrika ke Asia, semuanya lewat sini. Makanya wilayah ini bukan cuma rame, tapi juga jadi tempat bertemunya berbagai ide, kepercayaan, dan konflik. Nah, di tengah gejolak sejarah yang padat itu, gak heran kalau muncul banyak tokoh spiritual. Karena di saat manusia udah capek berperang, capek tertindas, mereka butuh sesuatu yang bisa menjawab pertanyaan hidup atau ngasih harapan. Dan saat itulah muncul sosok-sosok yang disebut nabi. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling menarik. Karena bukan cuma soal wilayahnya yang strategis, tapi faktanya tiga agama besar dunia, yaitu Yahudi, Kristen, dan Islam semuanya lahir dari Timur Tengah. Dan ketiga agama ini punya akar yang sama. Mereka semua dikenal sebagai agama Abrahamik, karena sama-sama mengakui Nabi Ibrahim sebagai bapak spiritual mereka. Ya, bayangin aja, Yahudi muncul lewat Nabi Musa di Mesir dan di Sinai. Kristen muncul lewat Yesus yang lahir di Bethlehem, Palestina. Islam muncul lewat Nabi Muhammad di Mekah, Arab Saudi. Semua dalam wilayah satu geografis yang bahkan bisa kalian kelilingi dalam waktu beberapa hari aja kalau naik mobil sekarang. Artinya Timur Tengah bukan cuma pusat politik dan ekonomi kuno, tapi juga jadi pusat kelahiran ajaran moral dan spiritual yang menyebar ke seluruh dunia sampai sekarang. Dan kalau kita lihat sejarah, setiap kali muncul ajaran baru, biasanya terjadi di masa-masa krisis besar, kayak penindasan, penjajahan, atau ketidakadilan. Nabi Musa muncul saat Bani Israel dijadikan budak di Mesir. Yesus muncul saat Palestina dikuasai Romawi. Dan Nabi Muhammad muncul saat masyarakat Arab hidup dalam kekacauan moral dan perang antar suku. Jadi, bisa dibilang semua nabi itu lahir di tengah dunia yang sedang kacau balau. Dan Timur Tengah memang sering jadi pusat kekacauan itu dari zaman dulu sampai sekarang. Jadi, kita udah tahu kalau secara lokasi, Timur Tengah itu emang strategis banget. Tapi bukan cuma letaknya yang bikin unik. Ada juga faktor sosial dan budaya
yang bikin wilayah ini jadi semacam tanah subur buat lahirnya para nabi. Gini, masyarakat Timur Tengah kuno itu terkenal religius sejak zaman purba. Mereka percaya banget sama kekuatan yang lebih besar dari diri mereka. Ada dewa langit, dewa hujan, dewa kesuburan, sampai dewa perang. Dan bukan cuma percaya, mereka juga rajin banget berdoa, bikin upacara, sampai bangun kuil-kuil megah. Tapi, makin kesini sistem kepercayaan itu mulai nggak bisa jawab pertanyaan dasar manusia. Kayak, kenapa kita hidup? Apa tujuan kita? Atau, kenapa ada penderitaan? Nah, di tengah kondisi kayak gitu, apalagi ditambah perang, penjajahan, dan kemiskinan, muncullah tokoh-tokoh spiritual yang dianggap membawa jawaban dari langit. Dan satu hal lagi, tradisi bercerita di Timur Tengah itu kuat banget. Mereka punya budaya lisan yang luar biasa. Cerita-cerita tentang nabi, mukjizat, dan wahyu itu diturunin dari generasi ke generasi sebelum akhirnya ditulis. Makanya kisah-kisah nabi dari wilayah ini lebih terdokumentasi dan menyebar luas ke seluruh dunia. Beda sama wilayah lain yang mungkin juga punya tokoh spiritual, tapi karena nggak ada tradisi pencatatan atau dokumen yang kuat, ceritanya kayak hilang di telan waktu. Jadi, apa cuma Timur Tengah yang punya nabi? Ya mungkin enggak, tapi kenapa yang kita kenal justru dari situ? Ya, karena di sanalah cerita-cerita itu disampaikan, disimpan, dan disebarluaskan. Nah, sampai sini mungkin kalian mikir, wah, masuk akal juga ya kalau para nabi itu lahir di Timur Tengah karena faktor sejarah, budaya, dan geografi. Tapi ada satu pertanyaan yang masih bikin banyak orang mungkin mikir keras. Kenapa Tuhan memilih satu wilayah yang sama terus-menerus? Kenapa nggak muncul di Jepang, Indonesia, atau benua Amerika? Kenapa nggak ada satupun nabi besar yang dikenal dunia dari kutub utara? Misalnya. Nah, disinilah masuk teori-teori alternatif dan konspirasi. Teori pertama, yaitu pengendalian narasi spiritual dunia. Beberapa teori bilang, wilayah Timur Tengah emang sengaja dijadikan pusat spiritual. Karena dari sanalah sistem kepercayaan bisa dikontrol dan disebarkan. Ajaran-ajaran yang lahir dari situ jadi alat kendali masyarakat secara moral dan politik. Dan jangan lupa, banyak kerajaan besar dulu, kayak Babilonia, Persia, atau bahkan Romawi, punya kepentingan politik terhadap ajaran-ajaran keagamaan. Mereka bisa mengangkat, mengubah, bahkan mematikan ajaran tertentu kalau dirasa membahayakan kekuasaan. Teori kedua, yaitu Timur Tengah merupakan titik energi atau portal spiritual dunia. Ada juga yang percaya kalau Timur Tengah itu salah satu titik energi spiritual bumi, semacam cakra bumi. Makanya para nabi dan wahyu sering turun di situ, karena frekuensi langit lebih kuat di sana. Mistis banget ya, tapi ya ini menarik buat dipikirin. Teori ketiga, nabi lain pernah ada, tapi dihapus dari sejarah. Teori ini bilang, bisa jadi di benua lain pun ada nabi-nabi, tokoh spiritual besar, bahkan agama-agama kuat. Tapi karena nggak ada dokumentasi, atau sengaja dimusnahkan kolonialisme, jadi ya cerita mereka hilang gitu aja. Ya bayangin aja, berapa banyak budaya dan kepercayaan lokal yang dibakar habis saat penjajahan. Jadi, setelah semua yang kita bahas tadi, dari sisi sejarah, budaya, geografi, sampai teori konspirasi, satu hal yang pasti, kita hidup di dunia yang dibentuk oleh cerita. Cerita-cerita itulah yang jadi sejarah, jadi kepercayaan, bahkan jadi fondasi kehidupan manusia sampai hari ini. Jadi, sekarang gue tanya sama kalian, apa semua nabi muncul di Timur Tengah karena wilayah Timur Tengah itu emang spesial? Terus, menurut kalian nih, kenapa kebanyakan nabi besar itu munculnya di wilayah yang sama?